Geng, aduh gimana nih? Udah video ketujuh nih. Rangkuman pembahasan tentang perang Israel melawan Palestina. Ya udah termasuk Amerika di dalamnya. Di video kemarin, gue udah mention ya, pada akhirnya Donald Trump memutuskan untuk ikut perang bersama dengan Israel untuk menyerang Iran. Sebenarnya udah banyak yang memprediksi hal ini, geng. Cepat atau lambat Amerika di bawah perintah Donald Trump pasti bakal segera ikut campur. Nah, cuma keputusan dari Donald Trump ini lebih cepat dari dugaan. Karena beberapa hari yang lalu Donald Trump bilang akan mengumumkan apakah dia akan membantu Israel atau enggak itu dalam 2 minggu. Ya kan? Nah, hal ini yang menjadi ketakutan negara-negara lain, yang mana kalau sampai Amerika membantu Israel, maka aliansi Iran seperti Rusia dan Cina juga nggak akan tinggal diam. Dan sangat besar kemungkinan akan menimbulkan perang yang lebih besar lagi. Sebelumnya, ya, Vladimir Putin juga udah memperingatkan Amerika untuk tidak membantu Israel dalam konflik ini. Nah, namun ternyata Donald Trump malah bertindak sesuka hati, ya, terkesan sepihak dan bahkan mendapatkan protes dari masyarakat Amerika sendiri. Nah, banyak polemik yang akhirnya muncul setelah Amerika masuk ke dalam perang ini dan menyerang Iran. Nah, kemarin ya, Iran dengan kekuatan penuh meluncurkan serangan lagi ke Israel menggunakan rudal yang namanya Khaybar Shekan. Yang mana ini adalah pertama kalinya Iran menggunakan rudal tersebut. Nah, terus update terbarunya lagi, karena Amerika sudah ikut campur di dalam perang ini, Iran pun gak tinggal diam. Mereka melakukan serangan ke pangkalan militer Amerika yang ada di Qatar, geng. Nah, biasanya ya, kalau udah ada serangan kayak gini, akan ada serangan balasan lagi. Tapi entah kenapa ya, ketika Iran menyerang pangkalan militer Amerika di Qatar, Amerika justru kayak gak berani membalas lagi. Malah Donald Trump tiba-tiba menyuarakan untuk gencatan senjata. Atau ya, angkat bendera putih gitu. Dan dia minta kepada Israel segera berdamai dengan Iran. Ada apa nih dengan Donald Trump? Kok tiba-tiba jadi ya agak gimana gitu? Ya kan, melempem. Apa mereka takut pangkalan militer lainnya juga bakal dibombardir oleh Iran? Atau gimana nih? Karena Iran gak main-main. Nah, di video kali ini kita bakal memberikan update-update terbaru mengenai situasi perang yang terjadi di hari ini, geng. Nah, nanti kita juga bakal bahas nih ya, yang mana Donald Trump menyatakan kalau sebenarnya sudah terjadi gencatan senjata antara Israel dengan Iran. Tapi pada kenyataannya Iran membantah itu. Kok bisa nih ya? Donald Trump seblunder itu. Apakah benar-benar ya Donald Trump ini dengan embel-embel Amerikanya ini udah gak didengarkan lagi oleh negara-negara lain? Yang mana kan biasanya nih kalau Amerika udah angkat bicara, udah pasti itu ya begitu adanya. Misalkan dikatakan udah gencatan senjata, ya udah gencatan senjata. Tapi ini enggak, udah kayak ngada-ngada gitu. Udah kayak berita halu yang keluar dari mulut Donald Trump. Dia bilang gencatan senjata, sementara Iran membantah. Dia bilang gak ada gencatan senjata. Orang sampai detik ini kita masih menembakkan rudal ke Israel. Nah, jadi ini seru banget pembahasannya. Semoga kalian belum bosen mendengar rangkuman pembahasan kejadian ini. Oke? Nah, tapi sebelumnya, lagi-lagi gue ingatkan ya, gue disclaimer dulu nih. Kalau pembahasan ini tidak bermaksud untuk melanggar aturan YouTube atau membuat hal-hal yang dilarang oleh YouTube. Jadi, tujuan pembuatan video ini murni sebagai informasi dan semoga bisa menjadi edukasi untuk kita semua. Langsung aja kita bahas secara lengkap. Halo geng, welcome back to Kamar Jerry. Geng. Oke geng, langsung aja nih. Untuk pembahasan pertama, kita akan masuk ke dalam pembahasan ketika Iran untuk pertama kali meluncurkan rudal Khaybar Shekan. Jadi geng, di hari Minggu tanggal 22 Juni tahun 2025, Iran mengumumkan bahwa secara perdana mereka menggunakan rudal ganas yang bernama Khaybar Shekan di dalam serangan ke-20 ke wilayah Israel. Serangan tersebut cuma beberapa saat setelah Amerika menyerang ketiga fasilitas nuklir milik Iran. Namun seperti apa sih ya kekuatan dari rudal Khaybar Shekan ini? Nah, jadi geng, rudal tersebut pertama kali diluncurkan pada tahun 2022. Nama Khaybar Shekan itu diambil dari nama pertempuran pada abad ke-7 ketika pasukan Muslim mengalahkan suku-suku Yahudi. Jangkauan dan akurasi dari rudal ini ya sampai mencuri perhatian dari para pejabat keamanan nasional di Eropa dan juga Israel serta para ahli yang memantau kemajuan teknologi militer milik Iran. Soalnya geng, selama ini rudal-rudal Iran itu diragukan kekuatannya. Amerika dan negara-negara barat cenderung lebih memperhitungkan ancaman dari Cina dan juga Rusia.
Nah, barulah kemudian Iran. Laporan dari media New York Times itu menyebutkan kalau Khaibar Shekan itu berbahan bakar padat dan dilengkapi dengan sistem panduan canggih untuk mengenai target. Dan rudal itu memiliki jangkauan sampai dengan 1450 km. Yang mana itu artinya rudal tersebut bisa menjangkau Israel. Namun yang membuatnya lebih menonjol dibandingkan dengan persenjataan Iran lain karena ya hulu ledaknya itu bisa gesit, bermanuver berkat sirip aerodinamis kecil untuk menghindari setidaknya beberapa sistem pertahanan udara tradisional yang biasa-biasa. Jadi ini udah canggih banget. Terus geng, Korps Garda Revolusi Iran yang disingkat dengan IRGC itu mengkonfirmasi bahwa dalam serangan pada hari Minggu kemarin, Iran itu menggunakan rudal Khaibar Shekan generasi ketiga yang memiliki multi hulu ledak dengan menggunakan taktik untuk mencapai presisi titiknya, daya rusaknya juga, dan efektivitas yang lebih tinggi. Rudal jenis ini itu bisa mempertahankan arah sampai memiliki daya presisi tinggi untuk menghantam sasaran dan menghujani muatan proyektil rudal berhulu ledak tinggi yang sangat merusak target. Ada sebanyak 40 rudal yang terdiri dari mesin pendorong bahan bakar padat dan juga cair yang diluncurkan ke target-target penting di seluruh wilayah Israel. Jadi rudalnya aja tuh udah banyak banget dan semuanya adalah rudal-rudal canggih. Nah, salah satu target utama rudal Khaibar Shekan adalah Bandara Internasional Ben Gurion yang terletak di Tel Aviv. Terus ke arah pusat riset biologis dan juga pusat kendali serta komando alternatif Israel. Di Israel, sirine meraung dengan kencang setelah rudal-rudal Khaibar Shekan milik Iran ini menghantam sejumlah target dan meledak. Keganasan dari rudal ini membuat warga Israel jadi panik karena daya hancurnya yang begitu besar. Media lokal Israel itu melaporkan serangan Iran menggunakan rudal terbaru tersebut ya menyebabkan ada sekitar 27 orang luka-luka. Dan 2 orang diantaranya di dalam kondisi kritis. Dan selain itu, ada sebanyak 20 orang yang dilaporkan masih terjebak di bawah runtuhan lokasi serangan di kawasan Nez Ziona sebelah selatan Tel Aviv. Menurut informasi lain nih geng, dikatakan juga di hari Minggu itu, Iran juga meluncurkan sebanyak 27 rudal balistik di dalam 20 gelombang yang menargetkan 10 lokasi yang berbeda. Gelombang pertama, proyektif peledak mencakup 22 rudal dan yang kedua terdiri dari 5 bom. Di saat itu, petugas medis itu langsung diterjunkan ke lokasi untuk melakukan evakuasi di Israel Utara dan Tengah sebelum jam 8 pagi waktu setempat ketika seluruh warga diminta untuk mencari tempat berlindung. Terdengar adanya suara sirine yang meraung-raung karena serangan rudal dari Iran ini. Dan perintah perlindungan untuk warga Israel juga dicabut tepat sebelum jam 8:20 pagi. Kementerian Kesehatan Israel itu bilang ada sebanyak 86 orang yang luka-luka. Dan diantaranya ada 2 orang yang masih di bawah umur dan mereka berdua dibawa ke daerah Ichilov Medical Center di Tel Aviv. Dan ada juga seorang pria yang berusia 30 tahunan yang menderita luka bakar. Nah, jadi sekarang warga Israel jadi merasakan gitu ya apa yang dialami oleh warga Palestina akibat dari tindakan tentara mereka. Gila, benar-benar instan karma. Di hari Senin dini hari tanggal 23 Juni tahun 2025, Israel itu melakukan serangan balasan nih ke Iran. Yang mana mereka menargetkan beberapa lokasi peluncuran rudal dan juga bandara yang ada di Iran. Militer Israel itu menyebutkan lebih dari 15 jet tempur dari angkatan udara mereka itu udah menyerang area Kermanshah yang ada di bagian Iran Barat. Nah, militer Israel juga menyebutkan pasukan mereka sudah menyerang setidaknya 6 buah bandara. Dan Israel mengklaim bahwa ada sebanyak 15 jet tempur dan juga helikopter milik Iran yang berhasil mereka hancurkan dalam serangan tersebut. Jet tempur dan helikopternya itu hancur karena drone-nya Israel. Jadi serangannya pakai drone. Dan Israel meyakini serangannya tersebut akan mengganggu kemampuan lepas landas dari bandara-bandara tersebut dan operasi kekuatan udara militer Iran dari sana. Nah, Iran di saat itu membalas langsung serangan ini dengan hujan rudal yang berlangsung selama 30 menit. Gila, 30 menit itu lama ya geng. 30 menit hujan rudal. Hujan loh bahasanya. Jadi banyak banget. Dan sirine peringatan kembali meraung-raung di daerah Israel, terutama Yerusalem. Nah, serangan rudal Iran ini mengenai wilayah Ashdod yang berlokasi di Israel Selatan. Namun ada juga laporan tentang kerusakan di daerah Lachish yang terletak di sebelah selatan Yerusalem.
Ada satu orang saksi yang menyebutkan terdengar beberapa kali suara ledakan di wilayah yang dekat dengan Yerusalem. Nah, IRGC itu sudah mengkonfirmasi serangan tersebut. Di dalam keterangan IRGC, serangan kali ini dilakukan dengan operasi gabungan antara rudal dengan drone. Jadi, rudalnya terbang, drone-nya juga ikut terbang. Nah, drone yang digunakan ini memakai bahan bakar padat dan cair, serta memiliki taktik khusus untuk bisa menembus lapisan perisai pertahanan udara milik Israel. Jadi, setiap kali rudal pertahanan udara Israel itu terbang, itu drone-nya mencari cara supaya bisa lolos dari itu. Sejauh ini, serangan roket itu tercatat di 5 lokasi, yaitu di kota Safat, Tel Aviv, Ashkelon, Ashdod, Beisan, dan juga beberapa kota lain. Ini adalah klaim dari IRGC. Dan mereka punya data itu, dan mereka sudah yakin sekali rudal-rudal mereka mendarat di sana. Karena ya video-videonya juga banyak tersebar. Nah, jadi kalau isu yang mengatakan mereka sudah gencatan senjata yang diklaim oleh Donald Trump, ya buktinya sampai detik ini masih banyak serangannya. Jadi ini sebenarnya Donald Trump bohong, halu, apalagi ngapain gitu kan? Oke, itu pembahasan yang pertama. Nah, sekarang kita bakal membahas part yang paling seru. Ya, ketika untuk pertama kali ya ada sebuah negara yang sama sekali tidak takut dengan gertakan dari Amerika, ya, itu Iran. Nah, kita bakal membahas ketika Iran membalas serangan dari Amerika Serikat dengan cara membombardir pangkalan militer Amerika Serikat yang ada di Qatar. Jadi geng, setelah Amerika menyerang 3 fasilitas nuklir milik Iran, sekarang gantian nih Iran yang melakukan serangan. Mereka menargetkan pangkalan militer Al-Udeid milik Amerika yang terletak di Qatar. Al-Udeid ini adalah pangkalan militer milik Amerika yang terbesar geng di Timur Tengah. Al-Udeid sendiri itu terletak sekitar 32 km dari Doha, ibu kota Qatar. Dan pangkalan ini memiliki luas sekitar 24 hektar yang dibangun sejak tahun 1996. Udah lama banget ya, 1996, lenyap dalam sekejap mata. Tapi sejak tahun 2003 ya, Qatar itu secara rutin mendukung pengembangan pangkalan tersebut. Dan berdasarkan catatan dari Kemenlu, Qatar ini sudah menginvestasikan sampai 8 miliar dolar Amerika untuk Al-Udeid ini. Dan investasi ini bahkan bisa membuat pengeluaran Amerika untuk militer di Timur Tengah jadi berkurang drastis. Jadi benar-benar disokong banget nih dana militer Amerika oleh Qatar. Serangan Iran ke Qatar pertama kali ini dikonfirmasi oleh media pemerintah Iran dan kemudian oleh militer Iran. Nah, sebuah pernyataan dari Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC itu bilang kalau Iran tidak akan membiarkan serangan apapun terhadap kedaulatan negara mereka. Ya, dan mereka akan menjawab semuanya. Pangkalan Amerika di wilayah Qatar tersebut itu bukan dianggap sebuah kekuatan, tapi justru kerentanan. Amerika sebelumnya sudah memperingatkan Iran agar tidak menanggapi serangannya terhadap fasilitas nuklir dan ya mendesak para pemimpin Iran untuk menyetujui penghentian diplomatik permusuhan di kawasan tersebut. Nah, ini adalah keterangan yang paling konyol yang pernah gue dengar. Ya, kayak kalian bayangkan nih geng, Amerika ya memperingatkan Iran untuk gak usah tanggapi serangan kami terhadap fasilitas nuklir kalian. Ada orang begitu. Nih misal nih, lu nih muka lu gue tonjok nih, pup gue tonjok. Habis itu gue bilang, udah lu gak usah tanggapin, udah lu gak usah bales, gak usah lu tonjok gue balik, udah lu diem aja. Lebih baik lu damai sama adek gue, sama siapa. Itu kan orang lolot. Bisa begitu ya Amerika berpikirnya. Ketika dia udah nyerang Iran, dia minta Iran untuk gak nanggepin itu. Jangan dibalas. Ya mana bisa. Iran juga gak lolot gitu ya. Dibales lah sama Iran. Nah, disitulah mulai ketar-ketir. Bahkan di internal Amerika mereka udah ya saling berantem. Dan ada laporan yang mengatakan sejak serangan Iran ke Qatar ya, ke wilayah pangkalan militer milik Amerika di Qatar, itu Donald Trump sampai ribut sama Netanyahu. Dia merasa dihianati lah, merasa kayak terbodohi lah. Wah, gila banget. Ada berbagai laporan mengenai jumlah rudal yang ditembakkan oleh Iran ini. Iran sendiri mengklaim mereka menembakkan 6 buah rudal. Amerika bilang 14 rudal. Nah, sementara Qatar melaporkan ada 19 rudal. Entah mana yang benar, tapi dari 3 informasi tersebut diklaim kalau rudal-rudal tersebut berhasil dicegat katanya. Tapi beruntungnya nggak ada seorang pun yang dilaporkan tewas atau terluka di dalam insiden ini. Nah, kok bisa nih nggak ada korban yang tewas? Jadi menurut informasi yang gue dapatkan dari BBC, ada 3 pejabat Iran yang mengatakan bahwa Iran sudah memberitahu Qatar terlebih dahulu. Jadi dilaporkan dulu, dikasih tahu kami mau nyerang nih. Nah, jadi rencana mereka itu dikasih tahu lah. Jadi tujuan mereka itu bukan untuk membunuh orang.
Jadi mereka itu cuma pengen nunjukin ke Amerika, gue bisa nyerang pangkalan lu, gue hancurin pangkalan lu yang udah berdiri dari 1996 dan gue gak perlu ada nyawa yang hilang. Dan Iran melaporkan itu ke Qatar, makanya tidak ada korban jiwa karena orang-orang di sana langsung dievakuasi. Hal ini adalah upaya dari Iran untuk meminimalisir korban karena mereka tahu tidak semua orang yang ada di pangkalan militer milik Amerika itu adalah orang yang bersalah. Pastikan ada orang Qatar juga yang kerja di sana. Donald Trump yang mengetahui bahwa pangkalan militer Amerika diserang memberikan respon pertamanya setelah insiden ini. Yang kocaknya ya, Donald Trump di sini justru tidak menunjukkan arogansinya. Dia nggak nunjukin kalau dia marah. Lucunya dia malah ngucapin terima kasih. Jadi kayak, lo pernah gak sih kayak berantem sama orang tapi orang itu tiba-tiba udah ngerasain pukulan lo, dia tahu ini keras dan dia takut, terus dia kayak apa ya, kayak bukan salting sih, kayak thanksin gitu. Pas dipukul kayak makasih ya, lo mukulnya asyik banget bro, gitulah. Di dalam hal ini Donald Trump justru mengucapkan terima kasih kepada Iran setelah serangan tersebut karena dia bilang dengan adanya pemberitahuan awal sehingga memungkinkan tidak adanya nyawa yang melayang dan gak ada seorang pun yang terluka, kata Donald Trump. Mana ada orang diserang malah terima kasih. Gue yakin dia marah, cuman campur takut gitu. Tapi di dalam hal ini, dengan gengsinya Donald Trump juga bilang kalau serangan Iran terhadap pangkalan militer di sana itu sangat lemah katanya. Ya kayak ibaratnya tuh gak kerasa nih woi, lagi dong gitu. Kurang lebih kayak gitulah. Dan dia bilang ya, untung ada pemberitahuan. Jadi orang-orang di sana ya bisa dievakuasi terlebih dahulu. Nah, hal ini terlihat dari foto-foto satelit yang menunjukkan pesawat militer Amerika yang ada di sana udah diterbangkan keluar dari pangkalan udara tersebut. Nah, sebelumnya ketika Amerika menyerang Iran, mereka menggunakan pesawat yang ada di situ, yaitu pesawat pengebom B-2 Amerika. Nah, disebutkan juga bahwa baterai rudal Patriot yang ada di kompleks militer tersebut juga bisa menembak jatuh semua rudal Iran, kecuali ada satu yang gagal katanya. Jadi ada satu yang mengenai pangkalan udara tersebut. Proyektilnya masuk dan meledak. Tapi meskipun begitu geng, juru bicara Kementerian Luar Negeri Qatar itu bilang serangan ini adalah sebuah kejutan dan merupakan pelanggaran yang mencolok bagi kedaulatan negara Qatar. Walaupun yang diserang adalah pangkalan Amerika. Qatar menjadi salah satu negara pertama yang memperingatkan bahayanya dari eskalasi Israel di kawasan tersebut. Tapi di sisi lain, Ayatullah Ali Khamenei selaku pemimpin tertinggi Iran itu bilang kalau Iran tidak melukai siapapun dalam serangan itu, tapi negaranya tidak akan tunduk pada pelanggaran atau diinjak oleh negara barat manapun. Memang geng ya, ada indikasi yang memperlihatkan bahwa Amerika mencurigai Iran sedang bersiap untuk meluncurkan rudal ke Qatar. Nah ini entah sebagai bentuk adu domba dari Amerika antara Qatar dengan Iran atau gimana. Tapi yang jelas mereka mencurigai ini jangan-jangan Iran mau ngebom Qatar nih. Kayak gitu. Nah soalnya beberapa jam sebelum serangan, Qatar itu mengatakan pihak mereka akan menutup wilayah udara mereka untuk sementara. Dan gak lama setelah itu, Amerika dan Inggris meminta warga mereka yang ada di Qatar untuk mencari tempat berlindung. Nah namun peringatan ini gak memberikan kejelasan bahwa serangan ini akan segera terjadi. Amerika bilang pihak mereka mengeluarkan perintah tersebut atas dasar kewaspadaan yang tinggi. Sementara Inggris mengatakan kalau mereka cuma mengikuti arahan dari Amerika. Dan tiba-tiba, boom, beneran. Rudal-rudal milik Iran menyerang Qatar, terutama di pangkalan militer milik Amerika. Nah namun geng, diketahui nih, 1 jam sebelum serangan Iran ke Qatar, disitulah semua orang itu baru tahu bahwa Iran sedang mempersiapkan rudal menuju ke Qatar tersebut. Dan secara terpisah juga, ada berbagai media milik Amerika yang mengutip dari pejabat Amerika yang mengatakan peluncuran rudal Iran sudah diposisikan untuk peluncuran menuju ke Qatar memang. Dan situs pelacakan penerbangan itu menunjukkan pesawat mereka sudah mulai dialihkan ke bandara lain sebelum serangan tersebut. Dan menurut Flight Radar 24, ada 100 penerbangan menuju ke Doha sesaat sebelum peluncuran rudal terdeteksi. Nah di saat Iran menyerang pangkalan militer Amerika di Qatar, di saat itu juga negara-negara lain ya yang ada di kawasan itu seperti Bahrain, Kuwait itu juga menutup wilayah udara mereka untuk sementara waktu. Nah namun setelah serangan itu terjadi, dikabarkan Qatar sudah kembali membuka wilayah udara mereka dan saat ini sudah beroperasi dengan normal. Karena mereka tahu bahwa mereka sebenarnya nggak diserang. Ya walaupun Amerika tuh kayak mengeluarkan pernyataan, ya nih Iran mau nyerang Qatar. Padahal yang diserang adalah pangkalan udara milik Amerika, tapi yang ada di Qatar. Nah Qatar percaya bahwa Iran tidak akan menyerang Qatar. Jadinya Qatar akhirnya membuka kembali wilayah udara mereka. Atas serangan ini geng, Arab Saudi dan sejumlah negara Arab lain itu memberikan respon setelah Iran menyerang Qatar. Arab Saudi di saat itu yang mana awalnya ya melalui Pangeran Muhammad bin Salman ya MBS
bilang tuh negara-negara Islam akan mendukung Iran. Nah, tapi pas Qatar diserang sama Iran, ya, pangkalan militer Amerika di Qatar dibom oleh Iran, tiba-tiba mereka malah mengecam tindakan Iran dan menyebutkan kalau Iran melanggar prinsip negara tetangga. Padahal, geng, Iran itu melancarkan serangan ke pangkalan militer Amerika di Qatar sebagai balasan atas serangan dari Amerika yang terlebih dahulu. Ya kan? Amerika yang lebih dulu yang menyerang, tapi nggak dikecam. Nah, ini juga terjadi ketika Iran sedang berperang melawan Israel. Jadi kan Iran kan ngerasa kayak dikeroyok gitu. Nah, Kementerian Luar Negeri Uni Emirat Arab juga menyebutkan tindakan itu sebagai pelanggaran mencolok terhadap kedaulatan Qatar dan wilayah udaranya Qatar. Sementara itu, Kementerian Luar Negeri Kuwait itu bilang tindakan Iran merupakan eskalasi yang berbahaya dan menyampaikan dukungannya terhadap Qatar. Nah, jadi diserang rame-rame nih Iran gara-gara ngebom pangkalan militer milik Amerika yang ada di Qatar. Kuwait juga memuji pertahanan udara Qatar yang bisa mencegat serangan ini. Dan gak cuma mereka, negara-negara Arab lain seperti Oman juga ikut mengecam Iran di saat itu. Negara di Timur Tengah lain yaitu Yordania, sama seperti negara-negara lainnya juga ikut mengecam Iran dengan menyebutkan serangan ini adalah agresi yang dilancarkan oleh Iran terhadap negara saudara yaitu Qatar. Padahal jelas-jelas yang dibom adalah pangkalan militer Amerika. Wah, bisa ketawa-ketawa nih Amerika di belakang sana. Tapi kalau Yordania, kita nggak heran ya geng, karena mereka memang menjalin hubungan diplomatik dengan Israel dan dianggap sangat pro terhadap Barat. Makanya di dalam hal ini, ya Yordania menyalah-nyalahkan Iran. Nah, mereka juga sempat membantu Israel ketika Iran meluncurkan serangan balasan tahun lalu. Ya, jadi bisa kita wajarkan. Nah, terus geng, negara Bahrain juga buka suara nih soal serangan Iran. Mereka menegaskan mereka mendukung penuh dan solidaritas terhadap Qatar. Mereka menyalahkan Iran atas serangan tersebut. Waduh, standar ganda nih ya kalau dilihat-lihat ya. Oke, sekarang kita akan masuk ke dalam pembahasan mengenai Donald Trump yang tiba-tiba mengumumkan gencatan senjata antara Israel dan Iran. Apakah ini akan menjadi akhir dari peperangan yang terjadi? Ataukah ini cuma halu-halunya Donald Trump? Kita bahas sekarang. Jadi geng, pasca serangan yang dilakukan oleh Iran ke pangkalan militer Israel yang ada di Qatar, Donald Trump mengumumkan bahwa gencatan senjata antara Israel dan Iran sudah disetujui. Proses gencatan senjatanya bakal berlangsung selama 24 jam. Nah, Donald Trump menyampaikan hal ini di dalam postingannya di Truth Social. Dikatakan, sebelum kesepakatan diambil, proses negosiasinya berjalan dengan alot di mana Donald Trump di saat ini berkomunikasi secara langsung dengan Netanyahu. Gak cuma itu geng, J.D. Vance selaku wakil presiden Amerika Serikat, serta Menteri Luar Negeri dan Penasehat Keamanan Nasional Marco Rubio, serta Steve Witkoff selaku utusan khusus itu menegosiasikan persyaratan tersebut melalui saluran langsung dan juga yang gak langsung dengan Iran. Nah, Amerika mengklaim kesepakatan tersebut hanya mungkin terjadi karena serangan Amerika terhadap 3 fasilitas Iran kemarin. Jadi secara gak langsung ya, mereka tuh nyebut kayak gini. Nah, ini gencatan senjata yang terjadi gara-gara kita nih. Kita nyerang 3 fasilitas nuklir Iran, makanya Iran mau gencatan senjata, mau damai sama kita. Itu klaim mereka. Padahal pada kenyataannya sampai detik ini Iran masih nyerang. Bisa-bisa ngadi-ngadi inilah ya. Kayak apa ya, mereka tuh kayak belum bisa menerima bahwa mereka sudah tidak ditakuti saat ini. Gila banget. Dikabarkan juga kalau Perdana Menteri Qatar yang bernama Sheikh Mohammed bin Abdurrahman Al Thani itu memiliki peran penting di dalam kesepakatan gencatan senjata antara Israel dengan Iran. Nah, dikatakan juga kalau Al Thani ditelepon oleh Donald Trump yang memberitahukan kalau Israel sudah setuju dengan gencatan senjata dan meminta bantuan Qatar agar bisa membujuk Iran agar menyetujui kesepakatan tersebut. Ya, kalau dari pihak Israel mah dari awal juga udah kelihatan setuju-setuju aja. Bahkan warganya aja nih ya, ada sebuah video nih yang memperlihatkan warga Israel yang mengatakan kepada pihak Iran bahwa kami ingin berdamai. Maafkan kami Iran. Hi people of Iran, we are not against you, we just want our safety and we wish you all the best, we wish you a free future. We are not enemies, we hope that you get freed from the Iranian regime. Voor de mensen van Iran, we willen vrede. Het moet stoppen, het nucleaire programma van Iran moet worden beëindigd. Ya iya, lawannya kuat. Kalau Irannya sendiri belum tentu mau. Dan di saat itulah peran Amerika meminta Qatar untuk membujuk Iran. Gencatan senjata yang diklaim oleh Donald Trump ini pada akhirnya ya dianggap bisa tercapai setelah Iran menyerang pangkalan Al Udeid milik Amerika di Qatar. Dan ketika Donald Trump mengunggah pernyataan ini, belum ada konfirmasi lebih lanjut dari pihak manapun, termasuk dari Israel apalagi dari Iran.
apa benar mereka melakukan gencatan senjata dan apakah mereka sudah menyetujui hal itu atau belum? Nah, namun geng, dikabarkan ketika Donald Trump mengumumkan itu di Truth Social, berbagai media justru melaporkan ya, ini ada yang aneh. Soalnya ketika Donald Trump menyatakan sudah gencatan senjata, sedang ada ancaman serangan Israel ke Iran yang diawali oleh peringatan agar penduduk segera dievakuasi atau mengevakuasi diri. Nih gimana sih ini Donald Trump ini? Dan Iran kemudian merespon hal itu dengan mengeluarkan peringatan evakuasi bagi penduduk distrik Ramat Gan yang ada di Israel yang berada dekat dengan kota Tel Aviv, sebab Iran juga bakal melakukan serangan balasan. Sementara Donald Trump bilang udah damai, udah gencatan senjata. Gak lama setelah klaim Donald Trump tersebut, Netanyahu mengumumkan bahwa Israel sepakat untuk melakukan gencatan senjata dengan Iran. Nah, di sini nih, jadi kayak di saat mereka bilang, gue serang lo ya, kata Israel. Terus Iran bilang, iya gue juga serang lo. Nah itu si Donald Trump lagi pidato, udah gencatan senjata nih. Nah terus didengar nih sama Israel, emang iya Trump? Ya udah deh, iya gue mau. Nah kayak gitu kurang lebih. Nah tapi di dalam hal ini Iran belum menyetujui hal itu. Pernyataan setujunya Israel untuk gencatan senjata ini dirilis melalui kantor Netanyahu sendiri dengan sebuah tulisan yang menyatakan, dengan mempertimbangkan tercapainya tujuan operasi dan dalam koordinasi penuh dengan Presiden Trump, Israel sudah menyetujui usulan Presiden tersebut untuk gencatan senjata bilateral. Dan untuk itu, Israel akan merespon dengan keras setiap pelanggaran gencatan senjata. Wah, si aja. Pengen damai, pengen gencatan senjata tapi ada ancam-ancam dikit. Padahal mereka yang memulai, terus mereka juga yang pertama kali setuju untuk gencatan senjata. Kan aneh ya, di saat orang yang udah lu colek udah ngebales balik gitu. Dan Netanyahu memberikan alasan mengapa pada akhirnya Israel sepakat dengan gencatan senjata ini. Nah dia bilang disepakatinya gencatan senjata ini karena tujuan utama Israel adalah memusnahkan ancaman nuklir dan rudal balistik Iran. Dan mereka menganggap ini sudah berhasil. Kan aneh ya, dia bilang kayak, ya kita udah berhasil kok memusnahkan fasilitas nuklir kalian. Udah kita gencatan senjata ya. Sementara dari pihak Iran sendiri tidak mengakui kalau mereka sudah sudah merasa hancur, sudah merasa fasilitas nuklir mereka ditembak. Yang mengklaim malah Israelnya. Dan bahkan Iran masih ayo gitu, ayo mau perang ayo gitu. Dan inilah aneh banget. Kantor Perdana Menteri Israel menyatakan gencatan senjata ini disepakati setelah Netanyahu mengadakan pertemuan dengan kabinetnya bersama dengan Menteri Pertahanan dan Kepala Mossad pada malam sebelumnya untuk melaporkan bahwa Israel sudah mencapai seluruh tujuan operasi Rising Lion. Bahkan lebih dari itu, klaim Israel. Nah disebutkan juga kalau Israel sudah menghilangkan dua ancaman eksistensial yang langsung sekaligus baik di bidang nuklir maupun rudal balistik. Padahal ya dari awal ya, kalau misalkan mereka ngaku udah tercapai tujuan mereka, yaitu nuklirnya udah dihancurin, rudal balistiknya udah dihancurin, ada satu hal yang selalu mereka gaung-gaungkan, yaitu ingin menghabisi nyawa Khomeini. Mana? Buktinya sampai sekarang masih hidup tuh si kakek-kakek, ya kan? Terus ngaku kalau tujuannya udah tercapai bahkan melebihi. Ini namanya tuh kayak orang udah mulai lemah ya, orang udah mulai kalah tapi tetap pengen jaga wibawa gitu. Tetap pengen gak kelihatan kalau dia kalah. Begitulah, itu tengsin namanya. Terus dari sisi Iran sendiri gimana geng? Apakah Iran juga ikut setuju dengan gencatan senjata? Nah, berdasarkan keterangan dari Abbas Araghchi selaku Menteri Luar Negeri Iran, dia menegaskan gak ada itu kesepakatan apapun mengenai gencatan senjata maupun penghentian operasi militer antara Iran dan Israel. Klaim Donald Trump itu kayak suka-suka dia, kayak dia kepala sekolah gitu loh. Yang mengeluarkan pernyataan damai ya, gencatan senjata, padahal Irannya nggak ngomong apa-apa. Nah, tetapi di dalam hal ini, Araghchi menegaskan kalau Israel menghentikan agresi ilegalnya atas Iran selambat-lambatnya jam 4 waktu Iran gak akan berniat untuk melanjutkan serangan balasannya ke Israel. Ya, masih dikasih kelonggaran. Nah, setelah Iran mengeluarkan pernyataan kalau tidak ada kesepakatan gencatan senjata yang dicapai, Iran kembali tiba-tiba meluncurkan beberapa rudal ke Israel sebagai jawabannya. Yang kayak, apa lu? Gencatan senjata? Siapa yang bilang? Ditembak lu. Gitulah kurang lebih. Media lokal Israel menyebutkan ada 2 roket yang diluncurkan ke arah Israel Utara dan keduanya berhasil dicegat oleh sistem pertahanan udara Israel. Karena ya cuma 2 mungkin. Ya kan, karena jumlahnya cuma 2 jadi berhasil dicegat. Nah, sirine peringatan serangan udara itu berbunyi di beberapa wilayah di Israel setelah militer Israel melaporkan peluncuran rudal di wilayah Iran. Dan berdasarkan informasi yang dilaporkan oleh media lokal Israel, sedikitnya ada 3 orang yang tewas di kota selatan Beersheba setelah rudal Iran diluncurkan.
Wah. Namun, Lino Reshev selaku juru bicara Badan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Distrik Selatan, ya, dia bilang kalau jumlah orang yang meninggal akibat serangan Iran ini di daerah Beersheba itu sementara berjumlah 4 orang. Bisa jadi bertambah karena ada beberapa orang yang belum ditemukan dan luka-luka. Dan 4 orang yang sudah dinyatakan tewas itu adalah seorang wanita umurnya 40 tahun, ada seorang pria umur 40 tahun, dan seorang pria muda berumur 20 tahun. Dan selain itu, petugas darurat mengevakuasi 2 orang lainnya berusia 50 tahun. Beberapa orang lain juga mengalami luka ringan, dirawat di tempat kejadian dan juga rumah sakit. Nah, lalu ada keterangan dari Eli Bin selaku kepala Badan Tanggap Darurat Israel yang bilang bahwa ada kekhawatiran beberapa orang yang mungkin terjebak di 3 gedung yang mengalami kerusakan serius setelah Iran menembak rudal ke Israel. Jadi di dalam hal ini, geng, walaupun Israel yang menyatakan kalau mereka setuju terhadap gencatan senjata, tapi Menteri Pertahanan Israel yang bernama Israel Katz itu menginstruksikan militer mereka untuk melancarkan serangan ke ibu kota Iran, yaitu Teheran, di hari Selasa tanggal 24 Juni ini, tepat di hari dimana gue syuting video ini. Perintah ini dikeluarkan setelah Israel menuduh Iran melanggar gencatan senjata yang diumumkan oleh Trump. Ini aneh banget ya. Ini Trump mengumumkan gencatan senjata, sementara tidak ada kesepakatan apapun di antara kedua belah pihak. Kok tiba-tiba dituduh melanggar gencatan senjata? Emang Trump siapa? Kok bisa-bisanya Trump ketika mengeluarkan pernyataan Iran harus tunduk sama pernyataan dia, kan aneh banget gitu. Nah, jadi Israel ini menganggap kalau gencatan senjata ini sudah disepakati oleh Iran. Padahal Iran sebelumnya menyebut kalau tidak ada kesepakatan apapun. Dan apa yang dilakukan oleh Israel dianggap sebagai penegasan atas setiap pelanggaran. Dan pernyataan tersebut keluar tidak lama setelah militer Israel melaporkan kalau sudah mendeteksi peluncuran sejumlah rudal dari Iran dan sedang melakukan upaya intersepsi. Dan sampai saat ini belum ada laporan resmi mengenai keberhasilan atau kegagalan sistem pertahanan Israel dalam menahan rudal-rudal tersebut. Dan juga belum ada tanggapan resmi dari pemerintah Iran mengenai tuduhan pelanggaran gencatan senjata maupun serangan Israel yang diperintahkan setelahnya. Kementerian Luar Negeri Iran juga belum mengeluarkan pernyataan terbaru mengenai status gencatan senjata yang mereka nyatakan bersedia dipatuhi jika Israel menghentikan agresinya. Nah, setelah Israel menyerang Iran hari ini, geng, media Iran melaporkan militer mereka menembakkan gelombang rudal kelima ke Israel. Sementara itu, sirene dilaporkan berbunyi di Israel Utara saat militer mengatakan sedang berupaya untuk mencegat rentetan rudal Iran terbaru dan warga diminta untuk melindungi diri. Jadi, Donald Trump di dalam hal ini udah kayak badut aja gitu ya. Ngomong, suka-suka dia, ngeluarin pernyataan, sementara orang yang diomongin masih perang. Gile. Nah, kita bakal lanjutkan ke pembahasan lainnya nih, geng, mengenai Abbas Araghchi yang bertemu dengan Vladimir Putin di Rusia dan pihak Rusia yang mengklaim bahwa negara-negara lain siap untuk mensuplai senjata nuklir ke Iran untuk menyerang Israel dan Amerika. Wah, gila. Perang Dunia Ketiga udah dekat nih. Sekarang kita bahas. Jadi pasca serangan Amerika ke 3 fasilitas nuklir milik Iran pada hari Minggu, Abbas Araghchi selaku Menteri Luar Negeri Iran itu datang ke Moskow, Rusia di hari Senin kemarin untuk bertemu dengan Putin. Pertemuan tersebut dimaksudkan untuk membahas mengenai serangan terbaru Israel dan Amerika terhadap situs nuklir di Iran. Kantor berita Rusia yaitu TASS juga melaporkan kedatangan Araghchi ke Moskow serta menyebutkan Rusia dan Iran akan mengkoordinasikan posisi kedua negara terkait eskalasi terkini di Timur Tengah. Sebelum Araghchi ini datang ke Moskow, Araghchi ini menekankan mengenai kemitraan strategis antara Iran serta Rusia. Araghchi menekankan bahwa Iran dan Rusia selalu berkonsultasi satu sama lain dan mengkoordinasikan posisi mereka. Di dalam pertemuan tersebut, Putin menegaskan serangan Amerika ke Iran adalah agresi yang tidak beralasan. Ini adalah komentar pertama Putin mengenai serangan militer Amerika ke 3 fasilitas nuklir milik Iran. Pihak Rusia pun mengecam dan menyesalkan serangan Amerika terhadap Iran. Putin menegaskan bahwa Rusia akan berusaha untuk membantu rakyat Iran, geng. Ganas nih. Rusia adalah pendukung utama Iran, geng, meskipun belum sepenuhnya memberikan dukungan sejak Israel menyerang pada tanggal 13 Juni kemarin. Pemerintah Rusia itu melaporkan pernyataan Araghchi setelah mendarat di Moskow dengan mengatakan di dalam situasi berbahaya yang baru ini, konsultasi kami dengan Rusia tentu saja sangat penting, katanya. Putin awalnya menyatakan mereka sebagai mediator potensial antara Iran dan Israel. Namun Jumat kemarin berbeda lagi nih, ya, berubah semuanya. Putin malah menyatakan
hanya menyarankan ide saja karena Trump sebelumnya menolak saran dari Putin tersebut. Jadi Putin pun memberikan klarifikasi kalau Rusia sama sekali tidak berusaha bertindak sebagai mediator lagi, tapi cuma menyarankan ide perdamaian aja. Jika ternyata ide-ide yang diajukan oleh Rusia menarik bagi Iran dan Israel, maka Rusia bakal senang. Tapi dalam sebuah pernyataan Rusia setelah Iran diserang oleh Amerika, Rusia malah berubah pikiran dan mengatakan siap membantu Iran dengan berbagai cara di tengah eskalasi yang sedang berlangsung di Timur Tengah. Tadinya mau jadi penengah, gara-gara Amerika ikut campur, oh ya udah sekalian aja kita ikut bela Iran, Amerika silahkan sebelah Israel. Wah gila. Namun ini semua tergantung dari kebutuhan Iran sendiri, geng. Jadi Iran maunya gimana gitu. Jadi kayak Rusia nanya, Dede Iran maunya gimana, Dek? Hah? Lawan? Damai? Apa nih? Abang Rusia siap bantu dari belakang. Gitulah kira-kira. Jika Iran merasa perlu bantuan dari Rusia, Rusia akan memberikan bantuan. Kalau Iran nggak minta bantuan, maka Rusia nggak akan memberikan bantuan. Jadi Rusia di sini hanya melihat kira-kira nih Iran maunya gimana gitu. Karena menurut Rusia, Iran kalau nggak minta bantuan, itu artinya mereka masih sangat mampu melawan kedua negara yang sedang mereka hadapi ini. Tapi kalau sudah minta bantu, itu artinya memang mereka sudah dalam kondisi yang krisis. Ya beda sama Israel. Israel dari beberapa hari baru mulai perang sudah merasa krisis dan harus dibantu oleh Amerika Usyara. Ya kan? Nah, terus geng, ada komentar lain dari Dmitry Medvedev selaku wakil ketua Dewan Keamanan Rusia setelah Amerika ngebom 3 fasilitas nuklir milik Iran yang menyatakan kalau sejumlah negara siap untuk memasuk Iran dengan senjata nuklir mereka. Menurut Medvedev, pengayaan uranium dan pengembangan senjata nuklir potensial Iran mungkin akan terus berlanjut di 3 fasilitas tersebut. Dia juga memperingatkan bahwa Amerika sudah terseret ke dalam konflik besar lainnya dan berpendapat bahwa kepemimpinan Iran secara politik justru muncul lebih kuat sebagai akibat dari serangan tersebut. Medvedev juga mengkritik Donald Trump karena kembali mengobarkan perang, padahal kampanyenya di saat itu ketika mencalonkan diri sebagai presiden Amerika, ya dia bakal membawa perdamaian. Kita semua ingat ya, seolah-olah tuh yang pas turunnya Joe Biden diganti oleh Donald Trump, kita yakin banget nih bakal berhenti gitu serangan Israel ke Gaza, tapi ternyata enggak. Sama aja nih kakek-kakek, malah nambah masalah gitu. Malah dia ngurusin masalah ya imigran di Amrik, yang mana hal ini membuat masyarakat Amerika tuh jadi pada marah sama dia. Nah ditambah lagi dengan keputusan dia menyerang Iran ini, pokoknya ada-ada aja. Dan Medvedev menilai kalau Donald Trump itu tidak akan memenangkan hadiah Nobel perdamaian karena mayoritas negara di dunia menentang tindakan Amerika dan Israel ke Iran. Nah kita tunggu aja nih ya, tinggal tunggu waktu. Apakah Iran akan meminta bantuan ke Rusia atau enggak? Kalau begitu, ya maka kemungkinan besar Rusia dan Amerika secara head to head bakal perang. Apalagi kalau pernyataannya Medvedev ini benar, negara-negara lain siap memasok senjata nuklir ke Iran, bisa-bisa eskalasi yang lebih besar akan segera terjadi. Nah, aduh, gila ya. Belum juga kawin gua. Udah mau perang dunia ketiga aja nih. Ya Allah, ya Allah. Oke, untuk sementara itu dulu geng update hari ini ya tentang perkembangan perang antara Israel melawan Iran yang sudah dicampuri oleh Amerika dan segera bergabung ada Rusia di sana. Gimana geng? Menurut pendapat kalian sejauh ini terkait perang ini geng? Coba tinggalkan komentar di bawah.